Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan kita di pagi hari ini, hari pertama di Minggu Pekerjaan, 19 Juni 2022. 19 Juni 2022, dan pekabaran kita hari ini dengan judul Seperti Pohon. Seperti pohon. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan pekabaran hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang indah di pagi ini untuk belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi hari ini, 19 Juni 2022 dengan judul Seperti Pohon. Dan ayat firman Tuhan kita di pagi ini, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seharusnya tidak boleh ada kepura-puraan dalam kehidupan mereka yang memiliki pekabaran yang begitu suci dan mulia, sebagaimana kita telah dipanggil untuk menyampaikannya. Dunia sedang menyaksikan umat Tuhan yang memelihara hari Sabat, karena ia mengetahui sesuatu tentang pengakuan iman mereka dan standar mereka yang tinggi. Dan ketika dunia melihat mereka yang hidup tidak sesuai dengan pengakuannya, maka dunia menunjuk kepada mereka dengan cemoohan. Mereka yang mengasihi Yesus dan menyelaraskan semua aspek dalam kehidupan mereka dengan kehendaknya, mereka telah memilih untuk berada di pihak Tuhan. Dan hidup mereka secara mencolok sangat berbeda dengan kehidupan duniawi. Penggoda akan mendatangi mereka dengan bujukan dan suapnya sambil berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku." Tetapi mereka tahu bahwa dia tidak layak menerima apapun, dan mereka menolak untuk menyerah pada godaannya. Melalui anugerah Tuhan, mereka dimampukan untuk menjaga kemurnian prinsip mereka tanpa noda. Malaikat suci dekat di samping mereka, dan Kristus dinyatakan dalam ketaatan mereka yang teguh pada kebenaran. Mereka adalah prajurit Kristus sebagai saksi sejati yang memberikan kesaksian yang menentukan dalam mendukung kebenaran. Mereka menunjukkan bahwa ada kekuatan rohani yang memungkinkan pria dan wanita untuk tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran dan keadilan. Untuk semua anugerah yang dapat diberikan. Orang-orang seperti itu, dimanapun mereka berada, akan dihormati di surga. Karena mereka telah menyesuaikan hidup mereka dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli pengorbanan apa yang mereka harus lakukan. Manusia harus memiliki kekuatan moral, integritas yang tidak bisa disanjung, disuap, atau ditakut-takuti. Kalau kita menggambarkan citra Allah, atau kita mencerminkan gambar dan rupa Allah, renungan kita kemarin, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang berintegritas, tidak mudah disuap. Dan itu penting. Maka caranya adalah kita harus berakar di dalam Yesus. Sama seperti ayat tema kita hari ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tepi aliran air adalah simbol Yesus. Kalau kita hidup dekat dengan Yesus, rajin belajar firman Tuhan, maka kita akan mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak mudah disuap, tidak mudah diombang-ambing oleh karena pilihan-pilihan yang kita tidak bisa berdiri pada satu pilihan. Kita tidak mudah disuap. Kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang teguh berdiri pada iman keyakinan pada kebenaran Kristus. Itulah sebabnya saudara, bagi pemelihara hari Sabat, walau dia menguduskan Sabat, tapi kalau hidupnya tidak berkenan bagi Tuhan, dia tidak hidup dekat dengan Yesus, maka dia pun akan binasa ketika Yesus datang pada kali kedua. Pekabaran hari ini mengajak kita bahwa di surga tidak akan ada denominasi gereja. Di bagian barat Taman Eden untuk Gemim, di bagian timur Taman Eden untuk Advent, di bagian selatan Taman Eden untuk Pantekosta, dan lain sebagainya. Surga
akan ditempati oleh orang-orang yang mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Sehingga kita, setiap manusia, setiap orang, kita harus berupaya dengan pertolongan Yesus untuk memiliki karakter seperti Yesus. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Allah ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah menyediakan firman-Mu yang begitu indah hari ini. Mendorong kami Tuhan untuk menyadari betapa kami penting untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah tinggal di dalam Yesus. Berkati kami, berkati firman-Mu agar firman-Mu boleh berfaedah dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Engkau kiranya berkenan memberkati, kami selalu berhasil hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa, alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.